Yo, halo guys. Ya, kembali bersama gue akan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Azur Lane Show Ahead Season 2 merilis visual dan trailer terbaru. Ya, ini adalah anime kalau nggak salah spin-off dari anime Azur Lane yang isinya itu karakter sampingan I don't know man, yang jelas gue nggak terlalu ngikutin sih untuk anime Azur Lane ini, atau mungkin story gamenya. Kayaknya ini sih story game ya. Dan ya, untuk berita saja, ada anime Tate no Yusa Season 4 merilis trailer terbaru. Alamak, apakah akan jelek seperti season-season sebelumnya? Ya, gue sih kurang tahu ya, karena gue jujur nggak ngikutin Tate no Yusa dan tidak tertarik dengan anime Tate no Yusa. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena ada party-party pahlawan di-kick dari party kali ya, jadi gue kayak kurang tertarik aja gitu. Dan untuk secara desain karakter gue juga kurang suka. Dan ya, untuk berita saja, ada anime Mechanical Mary merilis visual dan trailer terbaru. Ya, ini kalau misal gue lihat baca sinopsisnya, anime ini adalah anime romantis komedi antara cowok yang kayak gak percaya sama orang lain ya. Istilahnya dia itu kayak overthinking, I don't know man bahasanya apa, yang jelas dia gak percaya sama orang lain. Dan dia itu request ke pelayannya kalau dia pingin mat pribadi dari mat robot pribadi gitu. Tapi kan di dunia itu belum ada teknologi yang bisa membuat asisten robot sendiri. Dan akhirnya si pelayannya ini, kepala pelayannya ini, dia itu ngerekrut seorang cewek yang tugasnya itu jadi mat, dan dia pura-pura jadi robot. Dan lucunya adalah si cowoknya itu percaya kalau misalnya itu adalah robot. Ini agak lain ya kan, bayangkan woi. Dan si cowoknya juga kayak nggak ngerasa ada yang aneh. BTW untuk si matnya ini ternyata latar belakangnya itu seorang pegulat. Bayangkan woi, itu bisa aja kalau misalnya si cowoknya berbuat yang tidak-tidak langsung babak belur. Dan ya, untuk berita selanjutnya ada anime I Met Friend with the Second Pretty Girl in My Class merilis teaser visual terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tahun 2026 mendatang ya. Ini gue kurang tahu ya ini ceritanya kayak gimana. Cuma kalau dari visual atau desain karakter nih kayak romantis komedi-komedi yang biasa aja nggak sih? Yang kayak season kemarin kan ada yang apa itu, yang KWA-nya Citoge ya kan? Itu menurut gue terus ada yang pacaran sama temen kantor juga, itu udahlah skip. Dan untuk anime ini vibe-nya mirip gitu. Dan mungkin di season ini juga kan ada tuh yang teman masa kecil. Ini kenapa sih teman masa kecil? Ah lama, mending Makaine lo lebih bagus anjir. Walaupun mungkin kalian kesal dengan si MC-nya yang terlalu bisa dikatakan baik, cuma gue nganggapnya Makaine ini bukan romance yang bener-bener romance gitu. Jadi gue lebih menganggap Makaine ini MC-nya itu cuma temen curhat doang, temen curhat dari si cewek-cewek yang kalah ini, yang tidak dapet jodohnya. Gue nggak mengharapkan kalau misalnya Makaine nanti si siapa itu cowoknya ini akan berpasangan dari antara cewek-cewek itu. Jadi ya udahlah ya. Dan ya, untuk beritanya ada anime Arc Next Rise from Ember mendapatkan visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan pada 4 Juli 2025 mendatang ya. Ini mungkin kalian yang suka Arcnex ya kan, fans Arcnex. Akhirnya mereka kayaknya mau rilis. Bukan mau rilis, memang sudah ada tanggal rilis ya. Season depan kan, ini 4 Juli berarti season depan cuy. Dan ya, untuk berita terakhir ada anime Dada dan season 2 merilis trailer terbaru. Alamak, apakah Dada dan season 2 ini akan sebagus season satunya? Sejujurnya ya, anime Dada dan buat gua kayak anime bagus pada umumnya gitu. Nggak ada apa ya maksudnya. Mungkin orang-orang anggap anime Dadadan ini god tier banget karena di anime untuk akhir-akhir ini jarang yang bagus gitu. Jarang memenuhi kriteria. Walaupun ya mungkin ada yang bagus, cuma kayak biasa aja gitu bagus ya, nggak se-hype Dadadan ini. Apalagi Dadadan ini adalah cerita manga yang populer, makanya mungkin orang menganggapnya sudah animenya sih bagus, adaptasinya bagus, ceritanya juga populer, fanbase-nya juga solid, makanya orang-orang bisa dibilang mungkin agak bias gitu sama anime Dadadan ini. Mungkin aja ya, gue jujur kalau ngeliat anime Dadadan ini bagus, cuma nggak bisa gue bilang sebagus itu. Ya sebenarnya Frieren mungkin bagi sebagian orang nggak bisa dibilang bagus banget, cuma setidaknya bagus lah ya.
Tapi jujur kalau lu bilang gua favorit mana ya? Anime musik, bagus anime musik. Anime Kion, anime apalah musik bagus. Ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini ya. Gimana? Apakah ada anime yang kalian tunggu ya kan? Waduh. Dan ya ini kayaknya kita kelewatan satu, yaitu ada manga There is also a hole in the student organization mendapatkan adaptasi anime. Alamak, itu kenapa ada lubang di ruangan OSIS? Ini lubang apa maksudnya? Mohon maaf, ini kenapa untuk judulnya kayak gitu? Ya ini mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu, kan beberapa waktu lalu tuh ada salah satu promosi manga ini yang viral. Dan videonya adalah seperti ini. Ya ini, gua jujur nggak tahu ya ini ceritanya tentang apa. Cuma kata orang-orang ini ecchi dan ada fanboynya. Mungkin kalau kalian yang suka fanboy, bagus. Tapi jujur ya, kalau dari kemarin yang promosi manga sama trailer yang ini, itu bagus guys untuk desain karakter sama stylenya. Ya semoga bagus. Semoga, mohon maaf nih, kalau nggak salah tuh studionya studio apa gitu, yang nggak terlalu, bisa dibilang animenya nggak ada yang bagus banget gitu. Apa ya? Studio Passion atau apa gitu untuk studionya, gue lupa. Yang jelas itu studio bisa dibilang jelek sih. Maksudnya nggak bagus-bagus amat. Cuma kalau misalnya ini adaptasinya bagus, gila. Berarti selama anime itu itu pasti adaptasinya bagus. Kurang ajar. Kayak Studio Bin tuh. Studio Bin adaptasinya anime-anime ecchi. Ya kan, Mushoku Tensei ecchi. Terus yang Onime juga ada ecchi-ecchinya dikit. Bukan ecchi yang ecchi gitu. Maksudnya untuk secara desain karakter, mohon maaf, itu sangat vulgar sekali. Terus untuk yang anime terbaru tuh, yang anime batu-batu ya kan, itu juga kan untuk karakter utamanya ada bocil sama onesan. Onesannya terlalu berlebihan. Itu gila sekali ya kan. Kenapa studio-studio kayak gitu semangat banget untuk adaptasi anime yang desain karakternya seperti ini. Agak kurang ajar ya untuk studio-studio ini. Pas anime-anime kayak gini malah bagus, kurang ajar ya udah sih. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini. Jadi ya semoga tidak ada yang kelewat lagi ya kan, anjing. Wah, nggak tahu kenapa bisa kelewat. Padahal itu ada, gue udah sengaja taruh paling atas loh biar nggak kelewat. Malah kelewat. Ya mungkin segitu aja lah ya untuk berita seminggu terakhir ini. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.